satu sama lain. Honor one another. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dari kedua ayat ini jelas sekali, suami harus menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan istri harus menghormati suaminya. Saudara, kedekatan sebuah hubungan itu menipiskan toleransi. Kedekatan hubungan membuat toleransi semakin menipis. Saya kasih contoh. Waktu pacaran, kita dinner sama-sama. Maaf, berdahak saja, saudara malu. Tapi herannya setelah menikah, Anda buang angin kencang sekali tidak tahu malu. Kedekatan hubungan itu dibuktikan dengan menipisnya toleransi. Semakin saudara dekat dengan seseorang, saudara harus ingat bahwa tetap ada batas yang saudara tidak boleh lewati. Batas itu kita namakan respect, saling menghargai. Mungkin saudara tidak tahu malu ketika saudara buang angin di depan istrimu, tapi ada satu line dalam pernikahan dengan siapapun, bukan hanya dengan pasanganmu, yang saudara tidak boleh lewati. Sedekat apapun hubungan Anda dengan siapapun dalam hidup ini, ada satu garis yang tidak pernah boleh saudara lempati, yaitu respect. Di dalam hubungan suami istri, dalam hubungan dengan siapapun, ketika saudara menjadi akrab dengan temanmu, dengan rekan bisnismu, jaga baik-baik batas ini, saling menghormati. Never cross the line of respect. Kedekatan hubungan itu memang menipiskan toleransi, sehingga kita terjebak menyakiti orang yang terdekat dengan kita yang harusnya kita sayangi. Karena kita udah gak sungkan sama istri kita ngomong seenaknya. Jaga hubungan Anda dengan pasangan dalam satu batas, saling menghargai. Apa yang menjadi ukuran? Sapaan. Sapaan kita terhadap orang lain maupun pasangan kita merupakan ukuran kedekatan dan nilai penghargaan. Kalau saudara dengan teman yang akrab, saudara pasti berani bilang, gue lu, ya kan? Tapi dengan teman yang baru kenal, apalagi rekan bisnis, dengan mitra bisnis, saudara akan bilang, saya, Anda. Lebih akrab lagi, saudara bilang, aku, kamu. Begitu saudara masuk dalam pernikahan, ada yang panggil ber, beb, say, yang, papi, mami, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah herannya, ketika saudara marah, yang berubah justru sapaan. Biasanya bilang, say, tolong ambilin dong. Tapi begitu marah, lu mau apa sih? Dari kedekatan yang sangat dekat berubah jadi teman. Lu mau apa? Dari yang say, tolong ambilin dong. Jaga hubungan suami istri di level saling menghargai. Keterbukaan kita di dalam pernikahan, dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25, dibilang gini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat ini bicara soal ketika kita menikah, ada sebuah keterbukaan. Tidak ada lagi yang kita tutup-tutupi. Saya mau kasih tahu keterbukaan itu bagus. Kenapa? Karena di dalam pernikahan kita belajar jadi diri sendiri, kita belajar bicara apa adanya, tetapi keterbukaan itu merupakan celah untuk saling menyakiti. Di dalam hubungan suami istri, kalau saudara ngerti batas saling menghargai, meskipun saudara bisa meluncurkan serangan kepada pasanganmu secara terbuka, saudara tidak lakukan itu karena saudara menghargai pasangan saudara. Keterbukaan tuh seringkali membuat kita saling melukai. Orang yang terdekat sama kita di rumah yang paling ngerti aslinya kita, betul? Di dalam rumah tangga kita terbuka, kita jadi diri sendiri. Tapi ingat begini, jangan pakai kesempatan keterbukaan itu untuk saling melukai. Keterbukaan dalam pernikahan yang dibutuhkan itu 3. Yang pertama keuangan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau suami istri harta sendiri-sendiri, saya mau bilang hatimu gak akan pernah menyatu. Saudara itu jaga-jaga, kalau sampai cerai gue pegang duit sendiri. Makanya hartanya pisah. Keterbukaan yang kedua itu dalam kerinduan. Istri harus terbuka sama suami, kerinduan dia apa. Suami juga harus terbuka, kerinduannya apa, mimpinya apa. Saya mau pesan gini, let your spouse grow. Izinkan pasanganmu bertumbuh. Hargai panggilan Tuhan dalam hidup pasanganmu. Saudara tahu dalam Wahyu dikatakan bahwa ketika ada pengangkatan, yang satu diangkat, 2 orang tidur bersama, satu diangkat, yang satu ditinggal. Itu bicara soal bagaimana pertanggungan jawab kita kepada Tuhan itu masing-masing. Suami harus bertanggung jawab kepada Tuhan, istri juga. Dan di dalam hidup kita masing-masing, itu ada panggilan Tuhan, katakan amin. Sebagai pasangan yang ingin pasangannya bahagia, kita harus terbuka soal mimpi masing-masing.
masing-masing dan saling menghargai panggilan Tuhan dalam hidup masing-masing. Saudara tahu saya bisa khotbah hari ini adalah karena seorang suami yang mendukung panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya nggak pernah mau khotbah. Saya malu. Saya bilang nggak mau malu ah. Dia bilang no, Tuhan punya panggilan dalam hidup kamu. Kamu selalu dapat pewahyuan. Kamu harus khotbah Henny. Dia dorong saya terus. Tangan pengharapan hari ini ada di seluruh Indonesia menjangkau hampir 5.000 anak di 50 titik hari ini. Itu karena ada seorang suami yang punya hati cukup besar untuk mengenali panggilan Tuhan dalam hidup istrinya. Dan dengar baik, pasanganmu akan lebih bahagia kalau engkau mengizinkan dia berbuah. Terbuka yang terakhir dalam pemikiran. Jadi teman bertukar pikiran yang menyenangkan. Bayangin gini, kita tidur sama-sama, bangun tidur melek dia lagi. Tiap hari lihat dia. Kalau gak bisa diajak ngobrol, stres saudara. Make your journey happy. Jadilah teman ngobrol yang asik. Amen.